Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullahin nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa oleh media yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama mengaturkan puji serta syukur atas nikmat yang diberikan sampai hari ini, yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan Idul Fitri, atau dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan istilah Lebaran. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan diberikan kesehatan dan serta keistiqomahan sampai dengan hari Idul Fitri itu tiba. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya dan kegigihannya maka Islam dapat berkembang ke seantero dunia hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa oleh media yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas 3 keutamaan dahsyatnya zikrullah. Yang pertama, zikir itu diterangkan dalam doa Nabi Musa saat ingin menghadapi Fir'aun, yaitu Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya. Salah satu keutamaan dari zikrullah adalah melapangkan hati. Apabila kita sering melafazkan kalimat-kalimat Allah, kita sering berzikir, maka Allah akan memberikan kita hati yang lapang, akan memberikan kita hati yang tenang, yang akan memberikan kita kehidupan yang damai serta tentram. Maka zikir itu penting dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia muslim yang lebih baik lagi. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita agar kita diperintahkan dalam berzikir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni," ingatlah kalian semua kepadaku. Kenapa kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah? Allah lanjutkan dalam ayatnya, "Azkurkum," agar aku ingat kepada kalian. Memang kenapa kalau misalnya kita mengingat Allah dan Allah mengingat kita? Sebagai contoh saja, apabila kita seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan, maka apabila atasan kita mengingat jasa-jasa kita, mengingat apa yang kita lakukan, maka sungguh enak kita di dalam perusahaan tersebut. Kita mau apa, naik gaji kita bisa, kita mau apa, kita juga dikasih sama perusahaan. Begitupun dengan Allah. Apabila Allah ingat kepada kita, apapun doa yang kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang berdoa, begitu banyak orang yang memiliki cita-cita tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena zikrullah adalah kuncinya. Mungkin orang tersebut kurang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari dilapangkannya hati yaitu terhindar dari penyakit hati. Betapa banyak manusia yang mungkin jasmaninya sehat tapi hatinya sakit, seperti iri kepada orang lain, iri dengki dan sombong. Orang yang sombong itu sebenarnya hatinya sedang sakit. Sebagai contoh Fir'aun, dia memiliki jabatan yang tinggi namun ia sombong, sesungguhnya ia sakit. Orang yang memiliki ilmu tinggi namun ia sombong, sesungguhnya ia sakit. Hatinya ingin diakui oleh orang lain, sedangkan sombong adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang takut juga adalah salah satu penyakit. Takut miskin, takut besok tidak makan, takut rizkinya terhambat. Itu pun salah satu penyakit hati, keraguan-raguan atas nikmat yang telah Allah berikan. Ya, dan yang lainnya adalah serakah. Maka orang yang sudah memiliki jabatan tinggi, gajinya besar, mereka tidak segan-segan untuk korupsi. Karena apa? Hatinya sakit, kurang zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya serakah, makanya korupsi sana dan korupsi di sini. Dan zikrullah sendiri dalam kaitannya dengan hati adalah zikir itu dapat mengobati penyakit hati.
Penyakit yang tadi saya sebutkan di awal itu dapat diobati dengan zikir. Hati ini dengan zikir akan menjadi sabar, hati ini dengan zikir akan menjadi tawadu, dan hati ini akan menjadi tenang. Maka yang pertama, manfaat dari zikir yaitu kita dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah dalam sambungan doa Nabi Musa tersebut, wa yasirli amri, yaitu dimudahkan segala urusannya. Orang yang berzikir itu akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingat dia saat dia menghadapi segala kesulitan, Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih jalan keluar bila kita rajin dalam berzikrullah, dalam mengingat Allah. Apabila kita mengingat Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan mengingat kita. Dan apabila kita diingat oleh Allah, segala urusan yang kita hadapi semuanya akan berjalan dengan lancar. Semua kesulitan akan Allah mudahkan. Segala kesempitan Allah akan lapangkan. Maka memudahkan urusan bagi kita itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah terhindar dari keburukan dan musibah. Segala urusan kita, apapun urusan kita walaupun mudah, kalau Allah sulit akan dijadikan sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun segala kesulitan yang kita hadapi, kalau Allah mudahkan, maka kesulitan itu akan mudah bagi kita. Maka zikir yang kedua, keutamaan dari zikir yang kedua adalah memudahkan segala urusan kita. Lalu poin yang ketiga adalah melepaskan kebukuan dari lidah, sesuai dengan lanjutan dari ayat Toha ayat 28, 25 sampai 27. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah kebukuan dari lidah saya. Orang yang sering berzikir itu lidahnya akan lancar mengatakan kebenaran. Lidahnya jauh dari ghibah, jauh dari fitnah, dan jauh dari mencela orang lain. Maka kita harus hiasi waktu kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahlul 'uqdatam min lisani, agar lidah kita jauh dari kebukuan-kebukuan yang berbau dengan maksiat, agar lidah kita enteng dalam berbicara kebaikan, baik itu mengenai orang lain maupun kebaikan yang lainnya. Selalu berkata diam, selalu berkata baik atau diam, itulah kaum muslimin. Dia tidak akan berkata yang jelek kepada orang lain karena dia disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ghibah, jauh dari fitnah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ulu Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah manfaat dari zikir. Lalu apa saja macam-macam dari zikrullah itu? Yang pertama adalah sholat. Kita harus rajin-rajin sholat agar Allah mengingat kita, baik sholat wajib dan sholat-sholat sunnah lainnya. Lalu baca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran di setiap saat. Ada waktu luang kita baca Al-Quran, itu adalah zikrullah juga. Dan berdoa kepada Allah. Saat kita sempit, kita jangan hanya diam, bengong, tanpa arah dan tujuan. Kita harus sebagai muslim, kita harus berdoa kepada Allah, dan kita harus meminta kepada Allah. Allah senang kepada hambanya yang selalu berdoa. Bahkan Allah catat dalam kitab sucinya, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kita jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah. Kita jangan pernah ragu untuk memohon kepada Allah apapun yang kita mau. Lalu kalimat thayyibah. Di awal tadi kita sudah lantunkan ayat-ayat thayyibah, itu ayat-ayat yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu adalah kalimat thayyibah yang dapat kita amalkan. Apabila contohnya saja, apabila kita sedang jalan dari rumah ke kantor, kita bisa melakukan kalimat-kalimat thayyibah sambil berzikir, mengagungkan keesaan Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kemudahan segala urusan kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan, dan Allah memberikan kesabaran kepada diri kita. Mungkin itu saja 3 poin dahsyatnya dari zikrullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.